Sekarang kita tahu kalau kita punya unit lingkaran, koordinat x-nya kita adalah cos dari angle kita, sudut kita, dan koordinat y kita adalah sin dari sudutnya kita yang kita punya, atau theta di sini. Nah, tapi kan di video sebelumnya pernah dijelasin kalau sin dari 0 derajat sama sin dari 90 derajat itu nggak ada. Sama juga sebenarnya nggak ada cos dari 0 derajat, dan cos dari 90 derajat itu sebenarnya nggak ada. Karena kalau kita lihat pas tetanya 90 derajat gak bisa, gak ngebentuk segitiga yang dulu pernah dibahas. Ini kalau ini udah segitiga siku-siku, kalau sudut keduanya itu 90 derajat juga, kita gak bakal ketemu di atas. Bayangin kedua garis ini tuh terus ke atas, gak akan ketemu, gak akan membentuk segitiga, makanya gak bisa 90 derajat. Nah, 0 juga gak bisa, karena misal ini ya kalau 0 derajat ya gak membentuk segitiga, jadi segitiganya gepeng, cuman garis. Oke, tapi kita lihat di sini, kita udah tahu nih cos tuh sebagai koordinat x, yaitu sebagai sin dari sudutnya. Cos sebagai koordinat x, sin sebagai koordinat y. Ya kita ekspansi aja atau memperluas definisi sin dan cos. Kita lihat deh contoh sin 0 derajat. Kita lihat pas, berarti kan ini pas di 0 derajat nih, berarti pas cuman jadi garis, cuman jadi garis. Nah, kita lihat di sini x nya tuh 1 kan, nih lihat 1. Nah, y nya tuh 0, makanya bisa kita bilang kita definisiin sin 0 derajat berarti 0 kan, y nya soalnya 0. Selanjutnya juga cos 0 derajat itu 1 karena x nya 1. Nah, sama, bentar, sama, kita lihat pas sudutnya 90 derajat. Pas 90 derajat juga kita nggak dapat segitiga. Tapi kita lihat kita punya titik 0,1, x koordinat x nya 0, koordinat y nya 1. Ya kita tinggal definisin aja cos 90 derajat itu berarti kan x nya, berarti kita tulis 0, kita definisin. Selanjutnya sin 90 derajat juga kita definisin aja
sebagai koordinat Y dari garis ini 1. Kita lihat simetris dia. Sin 91, sin 00, terus cos 90, cos 01. Simetris. Kayak cermin lah. Oke, sekarang kita lihat pakai angka. Kita pakai sudut tetanya 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Nih, 60. Oke. Kita lihat sin dari 60 derajat. Sin dari 60 derajat itu 0,86. Nah, harusnya Y-nya 0,86. Dan benar aja, kita lihat 0,866. Nah, kita lihat cos dari 60. Harusnya koordinat X-nya 0,5. Benar. 0,5. Oke, lanjut. Kita mau yang ini misalkan. Nggak perlu dilihat yang tadi. Kita mau 60 derajat, tapi nih 60 derajat tapi di kiri. Nah, kita lihat. Sebenarnya sama kan 0,866 dan 0,5. Tapi lihat X-nya ke kiri, berarti negatif. Berarti bukan cos 60, ternyata kita punya min cos 60. Sin-nya masih plus, soalnya tetap ke atas. Nih, sama-sama ke atas, sama-sama di atas. Terus kita lihat lagi, set 60 derajatnya sekarang di bawah. Kita lihat 60 derajatnya di sini. Nah, kita lihat sin 60 derajat kan tetap 0,866. Cosnya 60 derajat, cos 60 derajat itu 0,5. Nih, kita X-nya 0,5. Tapi kita lihat ini nih, ke kiri berarti negatif kan? Berarti negatif cos 60. Nah, kita lihat juga ke bawah dia. Berarti koordinat Y-nya negatif. Berarti min sin 60. Nah, kita coba lihat di sini sekarang. 60 derajat tapi di sini. Nah, sekarang koordinat X-nya positif, berarti cos-nya positif. X-nya positif cos. Tapi kita punya negatif 0,866 karena ke bawah. Jadi negatif sin. Berarti negatif 0,866 sekian lah. Dan itu nggak cuman itu tuh berlaku umum, nggak perlu 60. Jadi ada 4 versi kita. Ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Jadi nggak perlu ada 6, bukan nggak harus 60. Misal kita punya 45 sin 45 cos 45. Ada yang negatif, ada yang positif. Tergantung kondisi. Berarti entah 45-nya di sini, 45-nya di sini, 45-nya di sini, atau 45-nya di sini. Tapi yang jelas patokannya itu cos dan sin. Menariknya gitu.
kita juga bisa lihat fungsi atau grafiknya sin. Kita lihat pas 90 derajat inputannya cosinnya itu 1. 90,1. Kita lihat outputnya 1. Seperti yang tadi kita bilang. Jadi grafik sin tuh ya diambilnya dari yang tadi kita bahas. Terus sinnya 0, sudutnya 0 derajat, sinnya kita definisiin 0. Kita lihat pas 0 derajat 0 outputnya, 0,0 input outputnya. Dan kita jadiin gelombang, kita diterusin. Karena kalau kita udah nyampe 360 derajat nih sudutnya, ya kita bisa naikin lagi. Jadi ini kayak 0 ke 360 sama, udah jadi segini lagi, udah di sini lagi, udah ke posisi awal, starting point lah, udah di sini tuh sama. Tapi kalau misal dari 360 kita puterin lagi, ya nambah lagi derajatnya. Makanya kita dapat grafiknya gini, ngulang terus kalau kita tambahin apa namanya tuh intinya bentuknya sama lah, karena ya outputnya sama. Misal dari 0 nih kita naik set dari 306 outputnya naik. Kita lihat pas di 360 naik juga ya karena diulang, sama-sama starting pointnya dari garis ini. Kita lihat sama juga kayak cos. Kita lihat cosnya aja deh. Lihat cos pas inputnya 0 outputnya 1. Inputnya 0 derajat outputnya 1. Pas inputnya 90 kita lihat outputnya 0 di sini. Set. Outputnya inputnya 90 si cos, outputnya 0. Oke. Tapi ada satu tapi, biasanya kita ngeinputin ke sin sama ke cos itu nggak pakai derajat, kita pakainya radian. Jadi kita tulis tuh, oke, kita pisahin dulu. Biar nggak pusing. Oke, kita nulisnya bukan sin 0 derajat, tapi sin 0 radian. Biasanya gitu. Kalau sin 90 derajat kita tulisnya sin pi dari pi per 2. Pi per 2 radian.
karena 90 derajat itu pi per 2 radian. Jadi kita tulis cos 0 derajat itu pakai cos 0 radian. Kita tulis 90 derajat pakai pi per 2. Dan grafiknya juga nggak pakai derajat. Standarnya itu emang standar sudut tuh udah jadi radian lah. Ini kita pakai derajat nih, kita harusnya pakai radian. Jadi nih kita pakai radian. Kita lihat pi bagi 2 itu berapa sih? Berarti 3 dibagi 2 lah perumpamannya. Ya sekitaran 1,57. Kita lihat 1,57. Kita dapat 0. Pi per 2 atau 1,57. Kita lihat hasilnya 0. Cosnya, cos pi per 2 itu 0. Jadi lebih jadi kalian harus bisa beradaptasi ke radian, jangan ke derajat terus. Tanamlah di otak pi per 2 itu 90 derajat sudut siku-siku.